Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri. Saya mahasiswi dari Institut Islam Ma'arif Jambi. Adapun pembahasan video kali ini yaitu materi tentang model pengembangan kurikulum, model Taylor, model Hilda Taba, model Harold B. Alberti, model David Werwick, model Buchem, dan model Roger. Nah, adapun mata kuliahnya yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Pembahasan pertama yaitu pengertian model perkembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Adapun model-model pengembangan kurikulum yang dibahas di dalam video kali ini yaitu ada 6. Yang pertama model Taylor, kedua model Hilda Taba, ketiga model Harold B. Alberti, keempat model David Warwick, kelima model Buchem, keenam model Roger. Yang pertama, model Taylor. Nah, model Taylor ada 4 langkah dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidik. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Nah, yang keempat yaitu evaluasi. Nah, proses evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu model Hilda Taba. Hilda Taba ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba, yaitu yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Yang kedua, menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. Nah, yang keempat, mengembangkan seluruh kerangka kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji. Selanjutnya yaitu model Harold B. Alberti. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model Alberti yaitu ada 6. Yang pertama, menentukan falsafah dan tujuan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup atau scope materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menentukan sumber belajar, bibliografi, dan alat belajar. Yang kelima, menentukan evaluasi. Yang keenam yaitu menyusun panduan atau petunjuk tentang menggunakan unit sumber. Selanjutnya yaitu model David Warwick. Nah, langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut model David Warwick itu ada 8. Nah, pertama yaitu menyusun suatu kurikulum ideal secara umum tentang apa yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, mempertimbangkan segala sumber yang tersedia yang dapat mendukung berhasilnya program. Yang ketiga, lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan adanya macam-macam hambatan atau kendala. Yang keempat, mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung serta membatasi terlaksananya kurikulum yang ideal. Yang kelima, membuat desain kurikulum sambil memperhatikan berbagai aspeknya, seperti struktur kurikulum, ruang lingkup, urutan, serta keseimbangan bahan pelajaran. Nah, yang keenam, mengadakan rincian yang lebih lanjut tentang bahan pelajaran yang sudah dipilih. Selanjutnya yang ketujuh, menentukan strategi proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai pengajaran. Yang kedelapan yaitu menentukan alokasi waktu bagi masing-masing pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang akan terdapat dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu model Buchem. Model yang dikembangkan oleh Buchem merupakan ahli kurikulum mengemukakan 5 hal dalam pengembangan, yaitu yang pertama, menetapkan wilayah yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Nah, yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, melaksanakan evaluasi kurikulum. Selanjutnya model Roger. Nah, adapun Roger
Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger, yaitu yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk suatu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat yaitu terakhir, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Nah, kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum adalah pola, rancangan, konsep yang menggambarkan proses dan prosedur suatu kurikulum untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur atau cara yang dilakukan dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, adapun model-model pengembangan kurikulum itu sangat banyak. Di sini dibatasi hanya 6, yaitu model Taylor, model Hilda Taba, model Harold B. Alberti, model David Warwick, model Buchem, model Roger. Sekian pembahasan materi dalam video kali ini. Saya Arisa Fitri memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.